Halo siswa-siswi SMPK Penabur Jakarta. Saat ini kita akan mempelajari materi baru atau bab baru dalam pelajaran biologi, yaitu mengenai sistem organisasi kehidupan. Untuk kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan dimulai dari tingkatan sel sampai organisme dan komposisi utama maupun organel sel yang menyusun dari sel. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan nama-nama organel sel. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing organel sel. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari yang paling kompleks menuju yang paling sederhana, atau bisa juga dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks. Di antaranya, kita mulai dulu ya dari yang paling kompleks, yaitu organisme. Organisme bisa dikatakan merupakan tingkatan yang paling besar atau tingkatan yang paling kompleks. Kemudian di bawahnya adalah sistem organ. Penyusun dari sistem organ atau di bawahnya dari sistem organ adalah organ. Kemudian di bawah organ atau yang menyusun organ adalah jaringan. Dan tingkatan yang paling kecil atau yang paling sederhana adalah sel. Jadi kalau kita mempelajari tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling sederhana, berarti kita akan memulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Tapi kalau kita mempelajari tingkatan organisasi kehidupan, dimulai dari tingkatan yang paling kompleks menuju tingkatan yang paling sederhana, berarti kita akan mulai organisme, sistem organ, jaringan, dan sel. Sejarah sel. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, dia sedang meneliti sebuah sel sayatan gabus, kemudian menemukan adanya kamar-kamar kecil atau celah-celah yang kemudian diberikan nama selula. Sel sendiri memiliki pengertian adalah unit terkecil atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Berdasarkan jumlahnya, sel dibagi menjadi dua, yang disebut uniseluler dan multiseluler. Uniseluler artinya adalah makhluk hidup yang memiliki satu sel. Contohnya ada bakteri, kemudian euglena, dan juga paramecium. Kemudian multiseluler merupakan makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel. Contohnya hewan, tumbuhan, dan kita manusia. Kemudian berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibagi menjadi prokariotik dan eukariotik, atau bisa juga disebut prokariot dan eukariot. Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki selaput membran inti, contohnya adalah bakteri, sedangkan eukariot atau eukariotik adalah sel yang memiliki selaput membran inti, contohnya adalah jamur, tanaman, dan juga hewan. Bagian-bagian sel. Kita akan mulai dari sel hewan terlebih dulu ya. Bagian yang pertama adalah membran sel. Membran sel yang letaknya paling luar. Kemudian ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Berikutnya adalah retikulum endoplasma atau RE, ada dua, RE halus dan RE kasar. Kemudian ada lisosom, dan yang besar berwarna biru di tengah ada nukleus, dan yang kecil nukleolus atau anakan inti. Kemudian ada sentriol, jika dua sentriol disebut sentrosom. Kemudian ada ribosom,
bentuknya seperti titik-titik pada gambar yang kita lihat. Kemudian mitokondria, sitoplasma, dan vakuola. Disebut RE halus jika pada RE atau retikulum endoplasma tidak terdapat ribosom. Namun jika pada RE terdapat ribosom, maka disebut sebagai RE kasar. Kemudian kita akan belajar pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan terdapat beberapa bagian yang sebenarnya juga ada pada sel hewan. Namun ada juga beberapa bagian yang terdapat pada sel tumbuhan yang memiliki ukuran maupun jumlah yang berbeda, ataupun yang bagian tersebut tidak dijumpai di sel hewan. Misalnya saja adalah mitokondria. Mitokondria pada sel tumbuhan jumlahnya lebih sedikit. Kemudian ada yang disebut membran sel. Kalau pada sel tumbuhan terdapat atau terletak di lapisan kedua, sedangkan pada hewan di lapisan pertama. Sedangkan lapisan pertama pada sel tumbuhan atau lapisan paling luar disebut dinding sel. Kemudian ada yang disebut vakuola. Vakuola pada sel hewan ukurannya lebih kecil, sedangkan pada sel tumbuhan ukurannya jauh lebih besar. Dan berikutnya ada plastida atau kloroplas. Jadi kloroplas ada atau terdapat dalam plastida. Di sel hewan tidak kita jumpai. 3 bagian utama sel. Di antaranya adalah inti sel atau disebut juga nukleus, cairan sel atau protoplasma, dan membran sel. Inti sel atau nukleus merupakan pusat pengatur seluruh kegiatan sel. Di dalamnya terdapat materi yang mengatur tentang pewarisan sifat. Sedangkan cairan sel, jika terdapat di luar nukleus, maka disebut sebagai sitoplasma, yang merupakan tempat terdapatnya organel-organel sel. Sedangkan cairan dalam nukleus disebut sebagai nukleoplasma. Membran sel berfungsi sebagai pengatur keluar dan masuknya zat dari dan ke dalam sel, serta karena letaknya di luar, sehingga memiliki fungsi sebagai pelindung bagian di dalam sel. Berikutnya kita akan pelajari tentang fungsi lain dari organel-organel sel atau bagian-bagian sel. Yang pertama adalah sentriol, berfungsi atau berperan dalam proses pembelahan sel. Berikutnya ada dinding sel yang bertugas untuk melindungi bagian dalam sel serta menjaga bentuk sel. Jadi, dinding sel ini akan membuat sel menjadi bentuknya tetap dan kaku, sehingga pada sel tumbuhan bentuknya tidak berubah-ubah. Berikutnya ada retikulum endoplasma, yaitu adalah alat penghubung inti sel dengan sitoplasma, dan juga berfungsi sebagai alat transportasi. Alat transportasi protein adalah RE kasar, sedangkan RE halus berfungsi untuk alat transportasi lemak. Dan berikutnya ada ribosom, yaitu adalah tempat berlangsungnya sintesis protein. Berikutnya ada lisosom, berfungsi sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Kloroplas, yang berisi klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian ada vakuola, yaitu rongga dalam sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan sampah sel. Badan Golgi, tempat terjadinya sekresi dan metabolisme sel, serta alat pengeluaran protein. Dan yang terakhir adalah mitokondria, sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel dan penghasil energi. Berikutnya kita belajar mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tentunya kalian sudah bisa untuk menyebutkan apa saja sih perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, karena kita sudah mempelajari mengenai bagian-bagian yang terdapat pada kedua sel tersebut. Yang pertama,
yaitu adalah kloroplas. Kloroplas sendiri hanya terdapat pada sel tumbuhan. Berarti pada sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Kemudian berikutnya ada dinding sel. Dinding sel terdapat hanya pada sel tumbuhan, sel hewan tidak memiliki. Dinding sel inilah yang menyebabkan bentuk dari sel tumbuhan tidak dapat berubah-ubah atau kaku, sedangkan pada sel hewan tidak. Pembeda yang ketiga adalah sentriol. Sentriol hanya terdapat pada sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki. Yang keempat adalah lisosom. Lisosom ada pada sel hewan, sel tumbuhan ada beberapa yang memiliki, tapi sebagian besar tidak memiliki lisosom. Kemudian mitokondria. Mitokondria keduanya ada, tetapi pada sel hewan mitokondria jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan sel tumbuhan. Berikutnya ada vakuola. Keduanya memiliki vakuola, namun pembedanya adalah pada sel hewan vakuolanya berukuran kecil, sedangkan pada tumbuhan vakuolanya berukuran besar. Kemudian yang terakhir bentuk, seperti tadi berhubungan dengan dinding sel, maka bentuk sel hewan dapat berubah bentuk, sedangkan sel tumbuhan tidak dapat berubah bentuk atau kaku dan bentuknya tetap sama. Demikian untuk materi mengenai pertemuan kita hari ini, materi mengenai sel. Jangan lupa ya untuk melengkapi tugas LKS-nya yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Silakan kalian lebih belajar, atau jika kalian masih belum paham, kalian bisa menanyakan kepada Bapak Ibu Guru pengajar kalian masing-masing. Terima kasih, semangat tetap belajar, Tuhan Yesus memberkati.